Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik yang soleh dan solehah? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya bersama keluarga. Gimana nih puasanya? Semoga lancar-lancar aja. Dan semoga puasa kita diterima menjadi amal kebaikan yang akan memasukkan kita ke dalam surga nantinya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini kita akan membahas diskusi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 ya, tugas 6. Oke, kita udah masuk ke lembar pengisian ya. Nah, di sini untuk soalnya itu ada di halaman 87 nomor 1 sampai dengan 10. Nah, nomor 1 soalnya adalah kata zikir berasal dari bahasa Arab yang artinya, jawabannya adalah A. Zikir berasal dari bahasa Arab yaitu zakaro, yazkuru zikrun yang artinya mengingat. Berzikir secara istilah yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyebut Asmaul Husna. Jadi jawabannya adalah mengingat. A jawabannya. Soal nomor 2. Alifah selesai melaksanakan sholat. Alifah berzikir dengan membaca kalimat yang artinya maha suci. Lafaz zikir yang dibaca Alifah yaitu maha suci Allah itu dalam bahasa Arab lafaznya adalah subhanallah. Jadi jawabannya adalah B. Ya, subhanallah disebut juga bacaan tasbih. Sedangkan untuk astagfirullah itu adalah lafal istighfar, memohon ampun. Kemudian lafal alhamdulillah itu hamdalah atau bersyukur kepada Allah, sedangkan Allahu Akbar itu adalah Allah Maha Besar. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Adab seorang muslim saat berdoa yaitu jawabannya adalah D. Khusyuk ya pastinya. Kalau berdoa harus khusyuk dan yakin Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Oleh karena itu jawabannya D ya. Kita bahas dulu mungkin ya yang A sambil menangis itu boleh juga berdoa sambil menangis, tapi belum tentu orang menangis itu dia khusyuk berdoanya. Kemudian bersuara lantang itu justru kita tuh dianjurkan untuk berdoa dengan suara yang lembut. Tergesa-gesa itu juga nggak boleh, karena kalau tergesa-gesa doanya itu jadi nggak khusyuk biasanya. Nah, jadi jawabannya adalah D yang khusyuk ya. Kita masuk ke soal nomor 4. Kalimat zikir yang dilafalkan umat Islam ketika menyadari bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini disebut juga kalimat tauhid ya. Jawabannya adalah C. La ilaha illallah. Lebih lengkapnya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau alhamdulillah tadi itu adalah kalimat bersyukur ya, bersyukur kepada Allah. Kemudian subhanallah itu maha suci Allah. Kemudian astagfirullahaladzim itu adalah istighfar. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor 5. Fajar mendapati nilai tertinggi di kelasnya. Fajar meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doanya. Fajar hendak mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Fajar dapat mengucapkan, bersyukur nih. Kalau bersyukur itu tadi jawabannya adalah alhamdulillah, yaitu C ya. Kita masuk soal nomor 6. Uswah hendak melaksanakan sholat. Setelah membaca niat, uswah membaca. Nah, kalau setelah niat itu membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar itu adalah takbir ya. Jawabannya adalah A. Nah, soal nomor 7. Perhatikan ayat berikut. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Ayat di atas menjelaskan bahwa jawabannya adalah A ya. Karena ayat di atas merupakan bagian dari surah Al-Ahzab, surah ke-33 di dalam Al-Quran, ayat ke-41. Artinya, wahai orang-orang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang beriman sebaiknya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Dengan memperbanyak berzikir kepada Allah. Dengan banyak berzikir kita akan ingat kepada Allah. Jawabannya adalah A. Lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan narasi berikut. Ramzi memperoleh nilai kurang baik dalam ujian. Ramzi menyadari bahwa ia kurang bersungguh-sungguh dalam belajar. Ramzi menyesal telah menyia-nyiakan waktu. Ramzi menyesal telah menyia-nyiakan waktu belajar. Ramzi memohon ampun kepada Allah. Wah, subhanallah. Ramzi ini anak yang agak langka mungkin ya. Setelah menyesal kemudian dia memohon ampun kepada Allah. Luar biasa sekali nih. Ini adalah toladan nih si Ramzi. Lafal yang sebaiknya diucapkan Ramzi dalam berzikir kepada Allah. Nah, ini dia menyesal. Dia ingin memohon ampun. Tadi sudah kita bahas di atas. Jawabannya adalah A. Astagfirullah. Mohon ampun kepada Allah. Langsung masuk ke soal nomor 9. Zaidah selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaidah menyebut nama Allah setiap memulai aktivitas. Zaidah melafalkan bacaan. Nah, kalau memulai segala aktivitas apapun itu, baik itu mau masuk ke dalam WC, atau itu makan, atau itu apapun, keluar rumah, dan macam-macam, belajar juga. Nah, aktivitas yang dibaca itu adalah kalimat basmalah atau bismillah. Itu bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya adalah D ya. Kemudian nomor 10 yang terakhir ya. Faris membaca la ilaha illallah. Lafal yang dibaca Faris artinya, nah ingat, la itu artinya tidak. La itu artinya tidak. Jadi cari yang ada kata tidaknya, yaitu D. Nah, jadi la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Ingat aja, la itu tidak. Ya, jawabannya itu adalah tidak ada. D. Oke, kita langsung masuk ke soal berikutnya. Latihan 2A itu di halaman 94, nomor 1 sampai dengan 10. Kita masuk ke soal yang pertama. Alifah berdoa sebelum mengikuti pelajaran di sekolah. Lafal yang dibaca Alifah adalah, nah, lafal yang dibaca Alifah itu adalah C. Kenapa? Karena arti dari doa itu yang C adalah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah pemahaman kepadaku. Nah, jadi yang paling tepat tuh jawabannya adalah C. Lanjut soal nomor 2. Perhatikan adab berikut. Bersih dari kotoran, tidak tergesa-gesa, memanjatkan doa-doa, menggunakan suara yang lembut. Adab berzikir dan berdoa yang benar ditunjukkan oleh angka. Jawabannya adalah C, yaitu tidak tergesa-gesa dan menggunakan suara yang lembut. Nah, bersih dari kotoran juga sebenarnya benar, tapi yang paling tepat itu adalah tidak tergesa-gesa agar kita khusyuk, kemudian menggunakan suara yang lembut. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 3. Perhatikan doa berikut. Doa di atas dibaca ketika memohon kepada Allah agar, jawabannya adalah nomor 3. Perhatikan doa berikut ya. Doanya itu ada Allahumma inni as'alukal huda ya. Doa di atas dibaca ketika memohon kepada Allah agar. Jawabannya adalah, arti dari doa di atas itu adalah, ya Allah, sungguhnya aku mohon petunjuk. Nah, ketakwaan, kesucian diri, dan kecukupan. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah C ya, yaitu dibimbing ke jalan yang lebih baik. Nomor 4. Kalimat yang bermakna ketakwaan ditunjukkan oleh angka. Oke, jadi ketakwaan yang artinya ketakwaan dalam ayat di atas itu adalah, jawabannya itu B ya, yaitu wattuqa. Wattuqa artinya takwa ya. Huda itu petunjuk,
Wattuqo itu ketakwaan, kemudian wa'afaf kesucian diri, kemudian wal ghina itu artinya kecukupan. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 5. Randi memahami kandungan surat Ali Imran surah ketiga dalam Al-Quran ayat ke-191 dengan baik. Ramzi ingin mengamalkan kandungan ayat tersebut. Perilaku yang dapat ditunjukkan Ramzi adalah, jawabannya adalah D. Pada surah Ali Imran artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi sambil atau seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidakkah Engkau menciptakan semua ini sia-sia? Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Ayat tersebut menjelaskan perintah Allah kepada manusia untuk berzikir ketika berdiri, duduk, atau berbaring. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah D ya. Nomor 5D. Nomor 6. Perhatikan arti hadis berikut. Akan dikabulkan doa seseorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa, yaitu dia berkata, "Aku telah berdoa tetapi belum dikabulkan bagiku." Kandungan hadis di atas dapat diamalkan dengan, jawabannya adalah B. Bersabar ketika doa yang dipanjatkan belum terkabul. Nah, jadi doa ini sebenarnya tidak ada yang tidak terkabul. Walaupun di dunia ini kita tidak mendapatkan doa kita, nanti di akhirat kita pasti akan dapat doa kita. Jadi kalau adik-adik berdoa pengen dapat mainan, misalnya dapat uang, dapat yang lain-lain, tapi belum dapat, nah nanti suatu saat mungkin itu nanti setelah dewasa atau nanti remaja baru dikabulkan doanya. Walaupun nanti tidak terkabul, pasti di akhirat nanti Allah akan kabulkan doanya. Jadi sebenarnya itu adalah masalah waktu. Allah yang maha mengetahui kapan doa kita ini akan dikabulkan. Allah maha tahu yang terbaik untuk hambanya. Amin. Masuk ke soal nomor 7. Perhatikan beberapa lafal zikir berikut. Ada Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Lafal zikir yang dianjurkan dibaca sebanyak 33 kali setelah sholat ditunjukkan oleh angka. Nah, yang sering sholat ini pasti tahu dong jawabannya. Jadi setelah sholat itu kita jangan langsung lari atau kabur, ngacir. Kita zikir dulu. Zikirnya itu ada subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Masing-masing 33 kali, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa alil azim. Jadi totalnya ada 100. Nah, jadi tadi ada subhanallah itu nomor 3, kemudian alhamdulillah nomor 4. Jadi jawabannya adalah D ya. Nomor 7 jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan lafal berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lafal di atas merupakan bacaan untuk meminta. Nah, itu ada kata-kata syaitan. Berarti kita berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jawabannya itu adalah A ya. Lafal itu adalah lafal berlindung dari syaitan. Ingat aja syaitonirrajim. Syaitan yang terkutuk. Kita minta lindungan dari syaitan. Nomor 9. Perhatikan narasi berikut. Nah, kita bahas nomor 8 dulu deh. Menarik nih. Kalau yang B, keselamatan hidup di dunia dan akhirat, itu doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya. Kalau bimbingan ke jalan yang baik itu jawabannya tadi yang Allahumma inni as'alukal huda itu ya. Kemudian ampunan kepada Allah itu istighfar ya, astagfirullah. Nah, kita langsung masuk ke soal nomor 9. Alifah ingin belajar sungguh-sungguh agar mendapatkan nilai terbaik. Alifah belajar bersama teman-teman. Selain belajar, Alifah juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Alifah belum dikabulkan Allah. Nah, perilaku yang sebaiknya ditunjukkan Alifah sesuai adab berdoa, yaitu jawabannya adalah
Jawabannya adalah, kita baca dulu. Ya, jawabannya adalah C ya. Yang paling tepat itu adalah C. Lebih bersungguh-sungguh dalam berdoa serta belajar. Bersungguh-sungguh dalam berdoa maksudnya lebih khusyuk ya dalam berdoanya. Oke, langsung masuk ke nomor 10, soal yang terakhir. Perhatikan narasi berikut. Faris hendak mengikuti lomba cerdas cermat antar sekolah. Faris merasa gugup. Faris kemudian berzikir dan berdoa kepada Allah. Faris menjadi lebih tenang. Faris akhirnya dapat mengikuti perlombaan dengan lancar. Hikmah berdoa yang dirasakan Faris yaitu, jawabannya adalah sudah pasti dong, ini dia merasa lebih tenang. Jawabannya yaitu D ya. Jawabannya adalah D, memiliki ketenangan hati. Oke, kita ke berikutnya. Oke. Di sini masuk ke halaman 96 nomor 1 sampai dengan 20 ya. Langsung masuk soal yang pertama. Doa berasal dari kata da'ayat du'aun yang artinya, nah artinya itu adalah meminta atau memohon. Jadi jawabannya adalah C ya. Soal nomor 2. Alifah melihat gunung yang indah. Alifah mengagumi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lafal yang diucapkan Alifah yaitu kalau melihat sesuatu yang mengagumkan, itu lafal yang diucapkan adalah subhanallah. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian nomor 3. Faris hendak membaca Al-Quran. Faris memulainya dengan membaca. Nah, ini adalah salah satu adab dalam membaca ayat-ayat Allah ya. Membaca ayat-ayat Allah itu punya adab. Salah satunya itu membaca ta'awuz. Jadi membaca bismillah juga boleh, tapi yang lebih beradab, yang lebih diutamakan itu adalah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jawabannya adalah D. Nomor 4. Uswah membaca ta'awuz. Nah, sebelum berdoa, uswah berlindung kepada Allah dari apa? Dari godaan setan ya. A'udzubillahi minasyaiton. Jadi jawabannya adalah setan ya, setan. Nanti dari setan itu bisa berlindung dari keinginan buruk, dari maksiat, dan dari hawa nafsu. Haus ya. Nomor 5. Perhatikan doa berikut. Doa di atas artinya adalah, jawabannya adalah yang C ya. Ya Allah, sungguhnya aku mohon petunjuk, huda, wattuqa, ketakwaan, wal afaf, kemudian wal ghina, kecukupan. Nomor 6 dan 7. Perhatikan ayat berikut. Doa di atas dibaca untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar. Nah, ini adalah doa sapu jagat. Namanya doa sapu jagat. Ini dibaca setiap setelah sholat kalau bisa dibaca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa ini untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Jawabannya D. Harus hafal ini doanya. Baca setiap sholat, setiap setelah sholat ya. Lafal doa yang bergaris bawah artinya wa qina azabannar. Azab, di situ ada kata azab. Jadi jawabannya yang ada azabnya itu adalah A ya. Jadi jawabannya adalah lindungilah kami dari azab neraka. Nomor 8. Fajar membaca zikir dan doa setelah melaksanakan sholat. Fajar tidak pernah berperilaku sombong kepada orang lain. Fajar suka membantu teman yang membutuhkan bantuan. Fajar menyadari bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Fajar telah menunjukkan perilaku. Nah, di sini Fajar tidak sombong. Di awal itu dikatakan Fajar tidak pernah berperilaku sombong, suka membantu. Nah, jadi jawabannya ini adalah rendah hati ya, tidak sombong. Jawabannya A. Nomor 9. Zaidah memohon ampunan kepada Allah. Nah, Zaidah mengucapkan apa tadi? Kalau mohon ampun,
Astaghfirullah, mohon ampun kepada Allah. Jawabannya adalah D. Nomor 10, Ramzi hendak berangkat ke sekolah. Ramzi sebaiknya membaca. Nah, Ramzi mau berangkat sekolah, melaksanakan aktivitas. Dalam melaksanakan aktivitas selalu membaca basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim ya. Jawabannya adalah A. Lanjut ke nomor 11, Uswah mendapatkan juara pertama di kelasnya. Uswah bersyukur. Nah, bersyukur, lafaz yang diucapkan ketika bersyukur itu adalah alhamdulillahirabbil alamin, lebih lengkapnya. Jawabannya adalah A, alhamdulillah. Nomor 12, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah titik-titik kepadaku. Kata yang tepat untuk mengisi titik-titik itu adalah, nah biasanya kalau ilmu itu kita pinginnya ilmu itu apa gitu di kita, pasti paham dong. Nah jadi jawabannya adalah D, pemahaman. Berilah pemahaman kepadaku agar kita dimudahkan dalam menuntut atau memahami ilmu yang kita pelajari itu. Nomor 13, perhatikan surah Al-A'raf berikut. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang titik-titik. Nah ini seharusnya udah tahu ya. Jawabannya adalah yang C, lembut. Langsung nomor 14, Fajar melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Fajar mengucapkan lafal Allahu Akbar. Bacaan tersebut pada gerakan, nah jawabannya adalah takbiratul ihram ya. Allahu Akbar. Nomor 15, lafal astaghfirullahalazim diucapkan umat Islam pada saat, jawabannya adalah D ya, meminta ampun dari dosa yang telah dilakukan. Nomor 16, Alifah selesai melaksanakan sholat. Alifah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab yang sebaiknya dilakukan Alifah adalah, jawabannya adalah D ya. Alifah berwudu dulu sebelum melaksanakan sholat, karena kalau dia tidak berwudu sholatnya nggak sah ya. Nah kemudian dia mencari tempat yang bersih. Jawabannya adalah D. Nomor 17, Faris membaca lafal subhanallah pada saat berzikir. Lafal yang dibaca Faris gimana? Faris membaca lafal subhanallah pada saat berzikir. Lafal dibaca Faris disebut subhanallah itu adalah bacaan tasbih ya. Tasbih. Jawabannya adalah B. Kalau takbir itu adalah Allahu Akbar, kalau tasbih itu subhanallah, tahmid itu alhamdulillah, istighfar itu mohon ampun yaitu astaghfirullah. Lanjut ke soal nomor 18, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam fahayna rabbana bisalam wa dakhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Itu ya, biasanya kalau setelah sholat ini sering dibaca nih sama imamnya. Nah, kutipan doa di atas dibaca untuk memohon titik-titik. Jawabannya ini adalah doa untuk meminta keselamatan dan keberkahan. Jadi D ya. Arti kutipan doa tersebut, jawabannya itu adalah ya Allah, Engkau Maha Pemberi keselamatan dan darimu keselamatan. Engkaulah yang kuasa memberi berkah, wahai Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Jadi jawabannya itu adalah gimana ya? Jawabannya adalah yang B ya. Kemudian nomor 20, jawaban soal nomor 20, lafal yang bergaris bawah menunjukkan bahwa Allah itu adalah Assalam. Assalam itu artinya adalah pemberi keselamatan ya. Jadi jawabannya adalah D. Jadi ketika mengucapkan Assalamualaikum, berarti kita mendoakan seseorang itu agar dia selamat. Assalam, semoga Allah memberikan keselamatan untuk kamu. Jawabannya D. Oke, mungkin segini aja pembahasan kita tentang soal tugas 6 PAI dan BP kelas 3 ya. Kalau ada yang salah nanti teman-teman bisa komentar di kolom komentar, Kak halaman ini salah, jawabannya harusnya ini ya. Jadi dikabarin aja
di kolom komentar. Ya maklum, namanya manusia pasti ada salahnya, ada khilafnya. Tetap semangat untuk belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.